Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisani jami'ati fi hadratil wasi'ah. Salatan tamuddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa wijhati min wijhatihi wa niyati min niyatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala awladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqin nur. Sahabatku dimanapun kalian berada, alhamdulillah saya bisa menyapa para sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada. Tentunya saya mengharapkan para sahabatku selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sakit semoga cepat sembuh dari penyakitnya, baik yang di rumah maupun yang sedang berbaring di rumah sakit ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala secepatnya untuk menyembuhkan penderitaan penyakit yang saat ini telah menggerogoti kesehatan para sahabatku semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun akhiratnya, dan juga diluaskan pintu rezekinya serta putra-putrinya menjadi anak yang soleh dan yang solehah, berguna bagi nusa bangsa, negara dan agama. Amin, Allahumma amin. Sahabatku dimanapun kalian berada, mari kita tonton video ini sampai selesai, baru Anda komen. Tentunya komen Anda itu saya harapkan yang bermanfaat buat umat. Siapa tahu setelah sahabat yang lain menonton komen Anda itu ada manfaatnya buat mereka, maka disitulah akhirnya akan mendapatkan keberkahan bagi kalian yang selalu mengkomen yang positif. Dan tentunya harapan saya, walaupun di antara kita ada perbedaan pendapat, ada perbedaan pandangan tentang apapun itu, baik yang menyangkut tentang penasapan atau yang lainnya, tetap kita itu semangat untuk menjalin persatuan dan kesatuan umat, karena perbedaan pendapat itu adalah sunnatullah. Jika kalian tidak suka, tidak sependapat bahwasanya nasab Alawi itu tidak nyambung kepada Rasulullah SAW, silahkan. Itu yang mereka para muhibbin percaya, silahkan. Semuanya tergantung kepada Anda. Yang penting kita satu umat. Yuk kita tonton videonya dari Tubagus Mahesa Al-Bantani, bahwasanya Imanuddin tonton videonya sampai selesai. Lanjutkan Kiai Imad, pendukung Kiai Haji Imad yang berpikir realistis, berpikir ilmiah. Mohon maaf kalau harus kecewa ya, mohon maaf. Kiai Haji Imad dengan pedenya menyebut tesis, menyebut ilmiah, tapi jangankan mendatangi, didatangi pun tidak mau. Saya ketika punya teori ilmiah, mengkritisi peruqyah halu, oknum yang mengatasnamakan ahli hikmat, oknum yang mengatasnamakan toriko, saya datangi. Ke Bandung saya datangi sendiri, ke Bekasi saya datangi sendiri sebagai pemateri, ke Ciputat menghadapi Buya Ar-Razi Hasim saya datang. Ketika saya
menolak sebuah teori ilmiah, menolak sebuah pemikiran, saya datang, apalagi didatang. Jadi kesimpulannya sama-sama Al-Bantani dan sama-sama kritis. Itulah perbedaan saya dengan Kiai Haji Imaduddin. Didatangi pun menolak, lalu mengklaim tesis, mengklaim ilmiah. Ilmiah dari mana? Kenapa beliau menghindari? Ya karena memang dari awal kenapa saya tidak membahas jalur-jalur Ubaidillah. Dari awal kita udah tahu ini cuma narasi-narasi kegaduhan. Biasa mendekati Pilpres. Ini sudah biasa. Dan kita tahu ujungnya kemana, jalurnya apa, alat yang mereka pakai alat apa. Kita sudah tahu semua. Maka saya tidak terlalu tertarik membahas jalur-jalur nasab. Lah wong paham ujungnya. Maka ketika nongol sekarang tokoh baru Ustadz Wafi, ya jimat menghindari itu gitu. Padahal siap datang. Kurang apa? Lalu retorikanya saya hanya mau berdebat dengan Bang Alawi. Lah itu mah berarti dendam, bukan tesis, bukan teori ilmiah. Kalau saya mengkritisi haluism, entah casingnya ilmu hikmah, entah casingnya ruqyah, entah casingnya toriko, siapapun saya tantang untuk berdiskusi. Bahkan berkaitan dengan ruqyah, saya siap membuktikan. Ketika saya menyebut abreaksi atau histeria atau reaksi ketika kesurupan itu bukan jin, saya siap membuktikan. Bukan orang lain disuruh membuktikan. Maka sering saya sampaikan pola Haji Imaduddin ini mirip dengan pola orang yang menyebut ijazah Jokowi palsu. Yang dituduh disuruh membuktikan. Bang Alawi dituduh putus, lalu yang dituduh disuruh membuktikan dengan cara tes DNA dagelan versi Kiai Haji, versi itu Bagus Mogi. Di mana tes DNA ini dilakukan di Family Tree DNA di Texas, dagelan. Penjelasan daripada Mahesa Al-Bantani sangat luar biasa. Sesungguhnya Imanuddin tesisnya itu bukan ilmiah, namun dendam. Ada dendam membara. Maka sebab dari itu Imanuddin sampai saat ini tidak berani ketemu sama para habaib. Tidak berani dia. Atau yang mewakili seperti Gus Wafi, seperti Gus Arya, seperti Gus Maimun Nafis. Nggak berani dia ketemu. Kalau duduk satu meja membicarakan tentang ilmiahnya, Imanuddin pasti KO. Imanuddin pasti tidak berani. Jelas itu. Saya yakin. Karena Imanuddin dasarnya itu nafsu, dasarnya itu dendam. Karena terlalu membara dendamnya, maka timbullah tesis yang dibilang Imanuddin ilmiah, tapi bukan ilmiah. Kalau memang betul-betul ilmiah, itu sudah dijawab oleh para ahlinya di waktu di Rabitah, itu sudah jelas terbantah. Tesisnya Imanuddin itu palsu, tidak ilmiah. Nah, begitu. Itu kata para ahli-ahlinya. Kalau seperti saya kan bukan ahlinya. Saya sekedar video ini untuk mengedukasi mana yang benar, mana yang salah. Begitu loh. Biar umat itu biar cerdas. Bukan cerdas dengan kebohongan, tapi cerdas dengan ilmiah. Dengan halnya para alim ulama terdahulu itu mencerdaskan umat kita ini dengan apa mereka? Yaitu dengan ilmiah, mengakui, menjelaskan bahwasanya Ba'alawi itu nyambung kepada baginda Rasulullah SAW. Itu ulama kita Nusantara katanya. Ulama kita Nusantara. Yang dibilang Nusantara itu ya ulama kita itu. Itu loh. Masa nggak percaya? Oke sahabatnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.